Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Izinkan kami di sini kami ingin menyampaikan hasil analisis dalam simulasi bisnis Munsun Sim kami, yaitu perkenalkan kami dari kelompok 6. Boleh di slide. Baik, di sini izinkan saya menjelaskan tentang pengenalan modul di mana yang pertama itu ada general, di mana terdapat simulasi ada berupa produk khusus yang harus dijual melalui retail di beberapa lokasi di Indonesia. Yang kedua ada finance. Terkait dengan finance ini yaitu berurusan dengan keuangan, di mana di dalamnya ada pelaporan keuangan seperti laporan laba rugi, jurnal umum, neraca, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada modul payment, di mana terkait dengan pembayaran yang ada di beberapa modul simulasi bisnis Monsoon Sim, misalnya dalam pembayaran sewa tanah untuk retail dan lain-lain. Yang keempat ada modul retail. Nah, terkait dengan modul ini pembukaan toko dan cabang di beberapa lokasi di Indonesia yang di dalamnya terdapat aspek harga, produk, dan lain-lain yang harus ditentukan di setiap cabang. Yang kelima ada modul forecast, di mana terdapat grafik yang menampilkan jumlah permintaan dan juga lokasinya, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis strategi marketing dalam kedepannya. Yang keenam ada modul warehouse, yaitu tempat penyimpanan stok bahan-bahan produk. Yang ketujuh ada modul marketing, yaitu pemasaran yang terdiri dari pilihan media-media pemasaran. Dan yang terakhir ada modul move stock, yang dimana modul move stock ini terkait dengan pemindahan stok barang baik dari warehouse ke retail dan juga sebaliknya, dengan beberapa analisis seperti perhitungan biaya operasional selama menempuh distribusi dan juga lain sebagainya. Boleh di next slide. Nah, di sini pembagian tugas dalam kelompok kami itu yang pertama ada Ahmad Salahuddin menangani modul finance, yang kedua ada Ahmad Syarif menangani modul retail, yang ketiga ada Ridwan Tamim menangani modul marketing dan juga forecast, dan yang terakhir ada Rayhan Rafiq menangani modul warehouse dan move stock. Boleh di next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi selama simulasi bersama teman-teman saya. Nah, pertama-tama ada kasus di mana sering terjadi overload barang pada toko atau gudang di Palembang, Medan, dan juga Surabaya. Yang kedua itu ada permintaan banyak sehingga stok cepat habis di Jakarta. Kalau untuk nomor satu ini biasanya itu terjadi di beberapa hari pembelian bahan ataupun stok. Kira-kira biasanya 4 hari ataupun 5 hari setelah pembelian stok untuk di gudang di Palembang, Medan, dan Surabaya itu beberapa hari biasanya overload barangnya itu kebanyakan karena adanya pembelian bahan ataupun stok yang kebanyakan. Biasanya itu terjadi karena misalnya saya itu untuk bagian retail kan udah beli, ternyata teman saya karena kurang koordinasi beli juga, jadi overloadnya biasanya terjadi karena itu. Terus kalau untuk yang nomor dua, permintaan banyak itu karena ya memang di Jakarta itu permintaan selalu banyak. Apalagi kalau misalnya kita lihat di bagian forecast-nya untuk bagian seperti orange juice, melon juice, dan lain-lain. Nah, itu biasanya diakibatkan karena Jakarta itu merupakan salah satu retail ataupun cabang retail yang memiliki konsumen yang sangat banyak. Sehingga permintaan pun banyak dan juga stok cepat habis. Biasanya itu terjadi 4 hari ataupun 5 hari setelah pembelian barang ataupun stok ataupun bahan untuk produknya. Seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini pun kami memiliki strategi untuk menangani kasus yang pertama di mana terdapat overload ataupun kebanyakan. Jadi size dari toko ataupun gudang tersebut tidak dapat memenuhi bahan ataupun stok. Kasus overload ini terjadi di Palembang, Surabaya, dan juga Medan. Ini terdapat beberapa cara relevan dalam menangani masalah tersebut dengan menggunakan beberapa modul yang terkait dengan kasus tersebut. Yang pertama yaitu ada retail. Di bagian location pada retail tersebut, luas retail yang disewa itu dapat diperluas maksudnya. Ya, jadi misalnya di Palembang kan itu bagian sewa tanahnya di set untuk awal-awal itu 50 meter persegi doang. Nah, untuk menangani kasus tersebut karena overload, jadi bagian gudang ataupun retail tersebut diperluas jadi 100 meter persegi. Begitupun yang lainnya, yang di Surabaya dan juga di Medan. Itu luasnya itu baru bisa naik ketika 30 hari telah lewat. Karena kita awalnya sudah sewa tanah dulu untuk 50 meter persegi untuk 30 hari pertama gitu. Jadi ketika terjadi overload, otomatis kami harus menunggu itu 30 hari ke depannya.
karena akan terjadi perubahan menjadi 100 meter persegi di 30 hari selanjutnya gitu. Nah, di bagian retail juga ada bagian sales and price, ya harga dan penjualan. Nah, harganya dapat diturunkan untuk di daerah-daerah yang overload. Jadi konsumen diharapkan itu dapat membeli barang-barang yang overload tersebut ataupun produk yang overload tersebut agar nantinya produk ataupun bahan dan stok berkurang sehingga akan menjadi lebih lega. Nah, untuk yang kedua itu ada modul warehouse. Untuk warehouse tersendiri itu cara kami adalah dengan memindahkan stok yang berlebih tersebut dari retail yang overload ke warehouse. Jadi ada ruang lebih bagi retail-retail tersebut untuk menyimpan banyak bahan stok untuk permintaan konsumen selanjutnya gitu. Nah, yang ketiga ada modul marketing. Nah, kami pun di sini mengoptimalisasi marketing dengan media yang tepat berdasarkan hasil analisis dari marketing report. Marketing diharapkan itu dapat meningkatkan permintaan konsumen sehingga konsumen dapat membeli lebih banyak produk dan produk tersebut stoknya lebih kurang untuk di bagian daerah-daerah yang overload seperti itu. Dan ini di bagian simulasinya itu kan ada jus apel, jus melon. Nah, misalnya di bagian yang overload itu misalnya di bagian jus melon untuk di Palembang. Jadi bagian harganya diturunkan untuk bagian melon. Terus di bagian marketingnya ditingkatkan untuk Palembang agar di Palembang juga nantinya permintaan konsumen naik sehingga melon tersebut bisa habis dan juga overloadnya tidak terjadi lagi gitu. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan terkait strategi kasus 2. Di kasus 2 ini saya ulangi yaitu permintaan banyak sehingga stok cepat habis di store di Jakarta. Nah, untuk perencanaan strategis yang sudah kita buat untuk menangani kasus tersebut, yaitu kita di sini menggunakan beberapa modul. Kita di sini menggunakan 3 modul, yaitu ada retail, forecast, dan juga move stock. Nah, untuk strateginya itu yang pertama yaitu retail. Di bagian procurement itu stok dibeli lebih banyak karena di sini kan kasusnya adalah di Jakarta itu permintaannya akan banyak gitu. Jadi sehingga di sini kita harus nyetok lagi bahan bakunya itu lebih banyak supaya bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, untuk di sales dan price-nya itu kita bisa menaikkan harga karena semakin banyak permintaan maka harga akan semakin meningkat. Nah, untuk modul yang kedua itu kita menggunakan modul forecast, yaitu di sini kita akan melihat grafik permintaan dari konsumen. Nah, untuk di Jakarta ini sendiri, grafiknya itu grafik permintaannya cukup besar dan itu cukup tinggi, sehingga stok untuk pembelian di store itu juga akan dibeli lebih banyak lagi. Nah, untuk modul yang ketiga itu move stock, yaitu memindahkan stok yang tersimpan di warehouse ke cabang toko yang stoknya habis. Jadi eh, di sini tuh untuk toko-toko yang overload seperti yang tadi di kasus 1 itu bisa dipindahkan ataupun didistribusikan ke toko yang memang stoknya cepat habis seperti di Jakarta ini. Boleh di next. Baik, jadi dari perencanaan strategi yang sudah kita buat ini juga pasti ada kelebihan ataupun kekurangan dan juga mungkin ada dampak positif ataupun dampak negatif dari perencanaan strategi yang sudah kita buat. Nah, untuk kasus 1 ini saya ulangi lagi untuk kasusnya itu sering terjadi overload barang pada toko atau gudang di Palembang, Medan dan juga Surabaya. Nah, untuk kelebihannya itu dari strategi kasus 1 ataupun dampak positifnya itu tadi kan disebutkan bahwa di strategi kasus 1 itu ada poin mengenai luas retailnya itu yang disewa dapat diperluas. Nah, di sini itu kelebihannya jika toko diperluas, maka stok barang itu tidak akan overload sehingga dapat menampung keseluruhan stok. Lalu untuk yang kedua itu, di sini kan juga pada strategi disebutkan bahwa akan menurunkan harga seperti itu. Sehingga untuk kelebihan dari menurunkan harganya sendiri, maka tingkat penjualan akan meningkat. Sehingga kan tadi disebutkan bahwa kasus overload. Nah, dengan kita menurunkan harga, dampak positifnya itu para pelanggan akan membeli banyak mungkin yang berminat untuk membeli produk tersebut karena mungkin salah satu alasan dari mengapa barang overload ataupun penjualannya minim karena mungkin salah satunya ada terkait harga. Lalu yang ketiga itu dengan memindahkan stok, hal tersebut dapat mengurangi stok yang overload.
Nah, tadi kan di poin strategi itu kan disebutkan bahwa pada model warehouse itu memindahkan stok yang berlebih dari retail yang overload. Sehingga ini dengan adanya strategi tersebut, ini memberikan dampak positif ataupun kelebihan untuk mengurangi stok yang overload tersebut. Lalu untuk dampak negatifnya ataupun kekurangan dari perencanaan strategi yang sudah kita buat pada kasus satu itu, mungkin jika kita memperluas toko ataupun bisa memperluas tanah gitu dari toko yang overall tersebut, maka itu kan memerlukan biaya tambahan. Sehingga kita itu akan menambahkan anggaran, menambah biaya untuk memperluas dari sewa toko tersebut. Sehingga kita kan juga tahu bahwa ini overload mungkin penjualannya sudah uh, harganya diturunkan. Jadi sehingga kalau kita nambah lagi buat luas toko itu akan menambah biaya yang mungkin cukup besar dan akan mengurangi laba. Lalu untuk yang kedua itu jika harga diturunkan, kemungkinan produk akan laku terjual. Tapi untuk kekurangannya itu laba ataupun keuntungannya kemungkinan akan menurun. Karena kan kita pasti juga sudah menetapkan sebuah harga jual, kita pikirin untuk dijual harga sekian, tapi karena kurang permintaan dari masyarakat ataupun konsumen, kita harus menurunkan harga tersebut. Nah, mungkin dengan kita menurunkan ini, pelanggan banyak yang membelinya, tapi kan juga untuk harganya dari harga yang turun itu bisa jadi untuk laba ataupun keuntungannya akan menurun juga. Lalu untuk yang ketiga itu memindahkan stok juga menambah pekerjaan bagi karyawan. Nah, ini kan kasus satu itu kan tokonya ada di Medan, Surabaya, dan juga Palembang. Nah, kalau kita memindahkan stok itu dari stok ke cabang yang lainnya, itu mungkin akan menambahkan tenaga, waktu, dan juga mungkin PR juga buat karyawannya. Karena kan mungkin memindahkan tokonya itu kan juga kita punya tokonya cukup jauh wilayahnya. Jadi mungkin itu akan menambah biaya dan juga tenaga atau waktu bagi karyawan. Boleh nih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad. Kelebihan dan kekurangan strategi dari kasus 2. Perlu diketahui kembali bahwa kasus 2 adalah kekurangan stok di retail Jakarta. Kemudian untuk strateginya kita akan menambah procurement atau stok secara besar-besaran, dan yang kedua dengan menaikkan harga, dan yang ketiga dengan move stok dari warehouse ke retail. Untuk kelebihan itu sendiri, yang pertama ada jika procurement ditambah, tentu akan menambah jumlah stok yang dapat menutupi kekurangan stok dan permintaan yang banyak. Jadi jika kita menambah stok atau membeli stok secara besar-besaran, baik itu dari warehouse atau dari vendor, vendor 1 atau vendor 2, tentu insya Allah akan menutupi kekurangan. Dan seyogianya atau sebaiknya kita memilih vendor dengan diskon yang efektif untuk menutupi permintaan yang banyak ini. Kemudian ada margin dan profit menjadi lebih besar dengan permintaan yang banyak. Tentunya dengan kita menaikkan harga dengan permintaan yang banyak atau permintaan yang besar, kita akan tetap laku. Terlebih lagi dengan kompetitor-kompetitor yang harganya tidak jauh berbeda, dan itu menjadi suatu kelebihan bagi margin atau keuntungan kita agar lebih besar daripada kita tidak menaikkan harga atau harganya tetap sama dari sebelumnya. Nah, yang ketiga, dengan move stock atau memindahkan stok dari warehouse ke retail yang stoknya habis, maka stok akan bertambah. Seperti yang saya singgung di poin pertama, selain dari vendor, kita juga akan menambahkan stok dari warehouse yang telah kita buat. Kemudian kekurangan strategi dari kasus 2 ini, tentunya jika kita beli dari vendor, kita akan menambah biaya. Kemudian yang kedua, menambah besarnya kecenderungan dan risiko terkait turunnya permintaan. Nah, di sisi lain kita bisa memperbesar margin karena menambah harga, akan tapi di satu sisi juga kita punya risiko yang lebih besar, yaitu turunnya permintaan, karena bagaimanapun juga konsumen, khususnya masyarakat Indonesia, selalu melihat atau membanding-bandingkan harga. Kemudian yang ketiga, berkurangnya cash on hand karena dipakai untuk biaya operasional stok. Tentunya, jika kita memindahkan stok dari warehouse ke retail, kita akan dikenakan biaya pengiriman, jadi cash on hand akan berkurang. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan, dalam perusahaan, terutama perusahaan besar, MIS atau Manajemen Information System sangat diperlukan karena terdapat banyak keterkaitan antar modul atau divisi. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mensimulasikan monsoon sim ini, bagaimana antar divisi yang bertempuhnya keterkaitan antara marketing dengan retail, antara marketing dengan sales, antara marketing dengan forecast, analisisnya, itu sangat berkaitan. Jadi perlu ada koordinasi antar modul atau antar divisi agar menciptakan
perusahaan yang sukses di masa depan. Eh, Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait simulasi Monsoon SIM ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Teman-teman, saya akan lanjutkan terhadap sesi refleksi diri. Untuk pengalaman secara pribadi, ketika saya mensimulasikan Monsoon SIM, cukup seru dan cukup menambah wawasan saya terkait bisnis, terutama dalam hal manajemen information system, bagaimana keterkaitan antar modul, keterkaitan antar divisi, dan hanya satu tantangan yang cukup besar bagi saya atau satu masalah lah yang cukup bisa membuat saya agak pusing, yaitu masalah koordinasi antar divisi karena itu perlu latihan yang sering, latihan yang terus-menerus agar menciptakan koordinasi yang kuat, koordinasi yang sama-sama bisa untuk saling tolong-menolong dalam game ini dan terutama juga dalam membangun bisnis. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan refleksi diri. Untuk saya sendiri yaitu saya Ahmad Syarif dan saya memiliki pengalaman pribadi selama saya mengikuti simulasi Monsoon SIM ini, saya menjadi tahu bahwasannya terdapat banyak sekali modul ataupun divisi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain di dalam suatu bisnis. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan baik antara satu dengan yang lain, antara saya dengan teman-teman yang lain gitu. Saya kan mengatur di bagian retail, khususnya di bagian procurement, sales and price. Nah, teman saya juga membantu saya di bagian hal itu. Oleh karena itu, ketika saya keteteran, teman saya bisa bantu. Dan saya juga jadi merasa bahwasanya insight yang saya dapat ini banyak sekali dari Monsoon SIM. Terima kasih. Boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya Mas Sanudin. Ini saya akan menjelaskan terkait pengalaman pribadi saya terkait pembelajaran dari simulasi Monsoon SIM ini sendiri. Jadi kalau menurut dari pendapat saya juga memiliki pengalaman yang cukup banyak gitu dari simulasi ini. Dari terkait simulasi ini saya cukup menyenangkan dan juga seru juga. Kita bisa belajar dari games yang memang itu bisa diterapkan dalam dunia nyata. Nah, untuk pembelajarannya itu menurut saya juga menyadari bahwa divisi itu bersama lain cukup penting dalam komunikasi karena sesuai kasus tadi juga ada beberapa yang mungkin pembelian produk ataupun stok itu dari divisi satu sudah dibeli tapi dari divisi yang lain juga akan membeli lagi sehingga itu juga perlu adanya koordinasi dan juga komunikasi yang baik dari antar divisi. Lalu menurut saya juga ini saya belajar bahwa kita itu untuk membuka sebuah toko ataupun retail kita juga bisa mengetahui target pasar gitu. Kayak kita juga untuk membuka toko di lokasi tertentu kita harus mengetahui bahwa target pasar untuk harganya dan juga untuk produknya itu bisa disesuaikan dengan lokasi supaya mungkin seperti kasus tadi kan juga di Jakarta waktu itu banyak tapi di daerah lain mungkin permintaannya kurang karena mungkin target pasar dan juga harga tidak sesuai dengan wilayah mereka. Terus untuk marketingnya juga saya belajar di sini bahwa untuk penjualan ataupun bisnis itu sendiri tidak hanya tentang menjual barang atau menjual jasa, tapi di situ juga harus bisa bagaimana mengatur pemasaran ataupun marketing itu sendiri untuk bisa memasarkan branding dari produk kita sendiri. Mungkin dari saya itu saja, buat dari yang lain. Baik, di sini pembelajaran yang saya dapat, perkenalkan nama saya Ryan Rafiq Hermansyah. Di sini pembelajarannya itu saya menyadari tentang pentingnya adaptabilitas dan juga pemahaman mendalam tentang berbagai aspek dari bisnis ini ya, dari setiap modulnya. Pengalaman ini menyoroti betapa krusialnya analisis pasar, terus manajemen persediaan dan juga pengambilan keputusan yang strategis. Nah, di sini juga saya belajar bahwa memahami tentang dinamika pasar adalah kunci untuk merespons perubahan tren dan permintaan dari setiap pelanggan. Nah, kemampuan ini tuh untuk melakukan analisis yang akurat menjadi pondasi strategi bisnis yang sukses. Nah, dan juga selain itu, simulasi ini juga menekankan pentingnya kerjasama tim dan komunikasi yang efektif dalam menghadapi tantangan bersama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Di sini saya izin menutup dalam
refleksi diri dari setiap kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.